Dan saya di Padepokan ini Mbak Astrid ini menjadi saksi ya, banyak yang ke sini yang mengaku sebagai Satrio Piningit. Ada yang putri, ada yang kakung, ada yang tua, ada yang muda. Semua saya hargai, semua saya hormati. Karena apa? Paling tidak mereka itu adalah nasionalis sejati. Hasil dari menghadap Kanjeng Ratu Mas mungkin bisa diceritakan ya? Ya, hasilnya satu, kita tidak boleh terkejut dan tidak boleh was-was dan tidak boleh terlalu takut bahwa ini nanti itu akan ada pembersihan secara besar-besaran. Karena bangsa ini masih punya utang sejarah, ya. Nah, karena utang sejarah, saya mohon pada Pak Sen diperkenankan untuk cerita perjalanan politik saya, ya. Nah, terima kasih khususnya kepada anak-anak yang muda-muda yang juga keranjingan terhadap Cakrawala Institute ini. Kakek terpaksa harus bercerita tentang masa muda. Kakek ini berpolitik sejak SMA, ya. Politiknya loh ya. Politiknya bukan politik awur-awuran, betul-betul mengabdi kepada negara yang namanya Pancasila. Oleh karena itu kakek itu punya sejarah setiap court ini dari TNI Angkatan Darat, ya. Ini dari mana ini? Ini kalau tidak salah dari Baret Merah. Ini ada lagi dari mana juga, ini dari New Zealand. Kalau ini 100 tahun peringatan Bung Karno. Nah, Baret-Baret ini ada sejarahnya sendiri. Pada waktu saya masih SMA kelas 2 ya, itu nyusun barisan minta PKI Partai Komunis Indonesia dibubarkan di Indonesia. Itu tahun 62. Saya masih SMA kelas 2 ya. Sampai tawuran. Jadi sekolahan saya itu pada waktu semi swasta, muridnya itu 153. Saya masih ingat ya. Dan guru-guru pada waktu itu banyak yang ikut non-fak sentral. Non-fak sentral itu guru-guru yang terhimpun dan dihimpun oleh PKI, Partai Komunis Indonesia. Kalau pemudanya dulu namanya Pemuda Rakyat ya. Kalau wanita namanya Gerwani itu ya. Terus tapi pada waktu saya pulang sekolah, guru-guru itu rapat. Kepala sekolah itu bilang begini, karena banyak orang PKI-nya ya, rapat itu bunyinya begini. Kita harus menjadikan Indonesia itu komunis. Itu pada waktu itu bilang begitu. Karena apa? Karena kalau Pancasila banyak yang tidak senang. Buktinya apa? Ada pemberontakan Darul Islam, ada DITI, Permesta dan sebagainya. Berarti tidak senang dengan Pancasila. Kalau komunis kan besar. Rusia komunis, Cina penduduknya 1,3 komunis gitu. Karena saya mendengar rapatnya itu, saya tidak pulang, langsung rapat di tengah sawah. Sekarang menjadi Rumah Sakit Umum Mardiwaluyo itu, ya. Di tengah sawah rapat, teman-teman yang pro saya, GSNI, ayo guru-guru diusir dari sini. Namanya tidak usah saya sebut. Tuan X, Dr. Andes X, keluar, bandit, bajingan kamu. Maaf ini agak kasar ya, karena memang marah saya, marah. Jadi ayo keluar gitu. Waduh, udah muridnya pengikut sana juga tawuran menjadi rame sudah. Tapi tawuran demi politik untuk Indonesia, tidak tawuran karena nafsu, karena geng, karena ini bukan itu. Nah, akhirnya setelah tahun 1965, akhirnya sebelum 65, lalu pecah sekolahan itu menjadi dua. Yang satu saya tetap di Semea yang saya miliki, yang satu boyong ke sana semua. Boyong ke salah satu sekolahan yang dia bentuk. Guru-guru non-fak sentral PKI juga ikut ke sana semua. Lalu guru saya itu tinggal berapa? Tinggal 3 orang. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, lalu pengajar tata buku, lalu pengajar
apalagi gitu ya. Jadi pada waktu saya jadi murid terpaksa ngerangkep jadi guru. Jadi saya ngajar kelas 1, ngajar kelas 2. Terus setelah peristiwa 65 ya, 65 itu kan sekolah sana pada seperti orang ikan masuk wuwu. Jadi penguasa pada waktu tinggal nangkap semua. Sudah masuk wuwu semua, akhirnya murid-murid itu banyak yang pengen kembali ke sana. Terus kepala sekolah saya masih ingat namanya Pak Subari, manggil saya, Mas Jati, dalam Pak, ini loh kawan-kawan Mas Jati yang dulu itu mendirikan semia swasta di Karangtengah itu, sekarang mau kembali ke sini bagaimana lu? Kepala sekolahnya ke Bapak kok undang saya. Ya ndak enak, ini saya itu kepala sekolah tapi sebenarnya penguasanya ke Mas Jati gitu. Akhirnya sudah gini Pak, yang kelas 1 silahkan masuk. Yang kelas 2 harus masuk kelas 1, yang kelas 3 tidak boleh. Karena kelas 3 ikut tawuran mempertahankan PKI waktu itu. Yang kelas 2 harus ikut korban saya. Saya terpaksa tidak mau naik kelas karena gurunya tidak ada. Saya tetap mengajar di sini. Harus turun ke kelas 1 gitu. Akhirnya mereka ada yang sebar ke Kediri, ke Tulungagung dan sebagainya. Entoh begitu, Pak. Saya tetap pengikut Bung Karno, Pancasila yang hukumnya adalah cinta kasih. Suatu saat saya itu kan pindah ke Malang oleh ibu saya Bu Wardoyo, kakaknya Bung Karno, disekolahkan di ekonomi Unibro gitu loh. Nah, terus saya itu kan biasa untuk beli pulsa, beli apa ya, itu pergi ke pasar, kulaan rombeng-rombengan itu biasa bagi saya, nggak segen-segen. Kepala sekolah tuh di pasar itu, tahu saya tuh, maksud saya tuh saya datangi, mau sajak makan-makan, mau sajak, kasihan saya, kepala sekolah yang dulu, saya itu, saya tidak boleh benci kepada manusia, tidak boleh. Manusia tetap manusia. Adapun ideologinya itu lain-lain, inilah kodrat yang memang sejak lahir ada karma, ada reinkarnasi dan ada inkarnasi. Itu lalu menghilang sampai sekarang. Mungkin setelah saya kuliah di Brawijaya ini di Malang, mungkin dia tidak tahu di mana gitu. Sampai sekarang tuh saya sering berdoa, ya Tuhan, semoga guru-guru saya itu bapak ini dan kawan-kawan saya ampunilah dari segala kealpaan dan kelalaiannya. Dan saya di Padepokan ini Mbak Astrid ini menjadi saksi ya, banyak yang kesini yang mengaku sebagai Satrio Piningit. Ada yang putri, ada yang kakung, ada yang tua, ada yang muda. Semua saya hargai, semua saya hormati. Karena apa? Paling tidak mereka itu adalah nasionalis sejati. Bahkan yang dari Kalimantan Pak Zen, itu aneh. Pak, saya sanggup membayar utang Indonesia. Kalimantan ini sebenarnya sanggup untuk membayar utang Indonesia. Utang Indonesia itu sekitar 27 triliun. Jangan khawatir, pasti terbayar. Nah, oh ya terima kasih Pak. Jadi nanti supaya jelas silakan. Kalau Anda punya sangu pergi ke Jawa, ketemu dengan saya, nanti dipecahkan yang baik karena ini demi Indonesia gitu ya. Saya mong aja lah ya gitu.